Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika rasulikan nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, para masyayikh asatid ingkang tansah kinabekten, para rawuh kakung sumawana putri ingkang satuhu bahagia mulya, alhamdulillah. Puji syukur wonten ngarsanipun Allah taala ingkang murbeng dumadi, ingkang sampun paring kathah pinten-pinten barokahipun katitik wonten ing sonten menika kula panjenengan sami saged makempal wonten ing Masjid Jenderal Sudirman Kolombo dalam keadaan sehat wal afiah, tidak kurang satu apapun. Sholawat dalasan salam katur panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sami tenggo syafaatipun wonten yaumil akhir. Bapak Ibu ingkang kula hormati, jamaah Masjid Jenderal Sudirman, izin matur kula saking Solo niki pertama kalinya datang ke MJS. Benar apa yang disampaikan Kang Wahid, kula niku marbot Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Nah, niki sowan pertama kula di MJS Masjid Jenderal Sudirman. Jadi semua program di Masjid Raya Syekh Zayed Solo niku sedaya niku semuanya itu kula serap dari MJS niku. Saestu. Niki saestu. Mila awal-awal bika kajian, lalu kemudian buka perpustakaan niku sing kula undang niku nggih Pak Kiai Yaser, Kang Irfan Afifi, kemudian Kang Nur Kholik Ridwan, kemudian Aftonul Afif, Kang Aftonul Afif dan yang lain-lain itu yang dari Jogja itu semua. Niku kula suwun dawuh ngendika wonten Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Dan semua kula serap sing dereng niku Pak Farudin Faiz niku dereng nate. Kula suwun tindak ke Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Sama persis. Termasuk sing dereng kalih tari napa? Tari selawat Mataram niku dereng niku lha niku. Insyaallah mengke tanggal 11 wonten Santi Swara. Wonten Santi Swara niku napa nggih paduan suara saking Mangkunegaran mengke badhe selawatan wonten Zayed. Mungkin yang belum ada di MJS tapi sudah ada di Zayed mungkin nggih. Niku kula wingi di Zayed itu Haul Mangkunegara kaping setunggal itu nanggap wayang kula. Lakone anyar. Lakone enggal, lakone babat napa jenenge Kartosura lajeng babat Raden Mas Said. Enggal, terus karakter itu dibikin baru memang. Dados wonten seniman-seniman Kartosura niku memang bikin enggal, cerita-cerita Mataram niku dibikin wayang, gagerake wayang lawas, wayang Purwa. Cuma karakternya baru. Dados wonten sinten niku sing London niku Kapten Tek niku nggih wonten. Untung Suropati niku dibikin baru, tapi gagerake gagerak wayang Purwa. Ada sedaya ingkang wonten Masjid Zayed niku insyaallah 80% niru saking Jenderal Sudirman. Sing mboten saged ditiru kan imam saking Maroko, saking Mesir. Kalau bulan Ramadan gini tiap 5 hari sekali imam saking Maroko, Mesir, kemudian Aljazair, saking Emirat niku rawuh ke Solo, ke Zayed untuk sholat taraweh. Dan kunute niku sejak malam pertama itu. Dan kunute meh 10 menitan lebih itu. Jadi ya agak butuh kuda-kuda yang kuat itu. Nggih, Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula disuwun
kula didhawuhi kalih Mas Wahid kemudian Kang Kiai Yasir untuk sowan wonten MJS niki untuk menyampaikan terkait dengan Islam Surakartan. Kalersan kula niku nate nulis tentang cerita santri Surakartan. Santri Surakartan itu atau Islam Surakartan itu terinspirasi dengan apa yang disampaikan Kang Yasir di banyak kesempatan itu, bahwa ada Islam itu khas Mataram. Nah kebetulan di Solo itu sempat terselimut gitu loh, nggak kebuka gitu. Yang menonjol itu justru gerakan Islam yang tidak ramah dengan kebudayaan. Nah niku terus kula terinspirasi dari MJS, dari Langgarnya Kang Irfan itu kemudian bikin itu dan cerita-cerita di keluarga kami. Nah niki langsung mawon Islam Surakartan nggih. Tambahan an niki menunjukkan kekhasan gitu. Nah niki sejane materi niki panjenengan saged cari di Wikipedia banyak niki. Nah, Surakarta niku itu didirikan oleh Raden Mas Prabu Suyoso, putra Amangkurat kaping sekawan. Sunan Amangkurat kaping sekawan niku gadah putra gagah-gagah. Setunggal Raden Mas Prabu Suyoso yang nanti kemudian jadi PB Sinuwun PB2. Kemudian ada Kiai Nur Iman Melangi, nggih, sing teng Yogya niku dados Pondok Pesantren Melangi. Lalu kemudian ada Pangeran Mangkubumi ingkang dados sultane panjenengan sedaya wonten Yogya niki. Sultan pertama. Kemudian ketiga wonten asmane Arya Mangkunegara. Niki Rama saking Raden Mas Said Mangkunegara kaping setunggal. Dados gagah-gagah niki putrane. Nah menariknya ya karena Mataram Islam nggih, karena kerajaan Islam. Jadi tiap-tiap anak raja niku pasti ada satu atau dua itu yang punya kecenderungan enggak kepengen berebut kekuasaan. Kepengennya dados santri utawi dados pembelajar tentang keislaman yang serius. Termasuk putranipun Amangkurat kaping sekawan niku nggih nika Kiai Nur Iman Melangi. Asmanipun sinten? BPH nggih. Pangeran Haryo Sandio. Nah niki putra paling tua asmanipun Raden Mas Prabu Suyoso. Nah, saking pasangan Sinuwun Sunan Amangkurat sekawan dan Ratu Amangkurat utawi Gusti Kanjeng Ratu Kencana utawi Ratu Mas Kadipaten. Nah niki trah saking Sunan Kudus. Dados panjenengan mangke saged urut niku. Semua tokoh yang sering disebut-sebut di perjalanan sejarah Mataram itu pasti bersinggungan dengan trahnya sunan-sunan itu. Entah Sunan Giri, entah Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati dan lain sebagainya. Lahir pada 9 Desember 1711, wafat 20 Desember 1749 Masehi. Nah, kemudian PB2 niki gadah sebutan Ratu Sufi. Karena apa? Ya karena getol mempelajari sufisme. Niku PB kali. Niki nek maca bukune Reclef bukune sinten niku? History siapa? Raffles. Ya elek tok nggih. Nek jenengan maos keterangan saking ngoten-ngoten niku elek tok. Niki Ratu Sufi. Kemudian menjadi susunan Mataram ke-9 berarti kalau diurut. Meskipun gelarnya PB2 nggih, meneruskan PB1. Di Kartosuro memerintah pada tahun 1726-1742 Masehi pada usia 15 tahun. Jadi diangkat dados Sinuwun itu pada usia 15 tahun. Lajeng pada tanggal 17 Februari 1745 menetapkan keraton baru di desa Solo. Kagungane Ki Ageng Solo. Jadi sebutannya itu sebenarnya Solo bukan Solo. Solo.
sebagai pengganti Keraton Kartosuro. Keraton Kartosuro dulu namanya Wonokarto. Nah, ini ciri khas keislaman ratu-ratu Mataram Islam niku nyerat serat-serat piwulang kaitannya dengan ajaran moral. Hampir sedoyo Sinuwun Kasunanan khususnya itu nyerat nyerat serat piwulang. Lah piyambakipun panjenenganipun nyerat serat pulang sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Kasusunan kaping kalih. Sebuah surat pengajaran moral atau piwulang yang menekankan perlunya ketaatan kuat kepada kewajiban ibadah Islam, juga berisi kritisisme tajam kepada siapa saja yang berani menyimpang dari syariah. Nah, panjenengan nate sowan wonten makamipun Kiai Ageng Henis. Itu ada kompleks itu 2 lapis itu. Masuk pendopo, kemudian masuk lagi ke pemakaman yang paling inti itu Ki Ageng Henis. Ki Ageng Henis niku pirsa nggih, tahu ya. Ki Ageng Henis itu leluhurnya Mataram. Ki Ageng Henis gadah putra Ki Ageng Pemenahan. Ki Ageng Pemenahan badha putra Panembahan Senopati Danang Sutawijaya. Panembahan Senopati gadah putra sinten? Hanyokrawati Sedo Krapyak. Hanyokrawati Sedo Krapyak gadah putra Hanyokro Kusumo Sultan Agung. Gitu. Sultan Agung gadah putra Mangkurat setunggal sak pitulit sak mandap. Nah niku Ki Ageng Henis niku. Dan niku ada kula tangkat kalih juru kunci. Kok itu ada makam di luar komplek. Ini nyun sewu, terus disebutkan oleh siapa? Pak Tono itu, almarhum Pak Tono itu juru kuncinya itu. Niku kerabat keraton ingkang semah kalian Walondo. Dadi dikake njaba niku. Hanya ada dua. Tentu saking ketatnya waktu itu. Lah PP2 niki ngedeke napa? Praja wonten Kasunanan Surakarta. Lalu waktu itu Kasultanan di mana belum lahir. Karena Pangeran Mangkubumi tesih nderek. Sampai kemudian ada ya biasalah ada konflik rumah tangga, kemudian pisah gabung lagi di Perjanjian Giyanti, terus lahirlah Kasultanan Yogyakarta. Jadi tibone 6, dadi sepuh Kasunanan. Lajeng Nah niku geser keranten geger kalian kerabat yang lain, Raden Mas Garendi utawi Sunan Kuning. Dampak Sunan Kuning itu disokong oleh warga Cina yang waktu itu warga Tionghoa yang itu ditertibkan di Batavia, kemudian ditampung di Semarang, kepanggih oleh Sunan Kuning. Nah niki kakak dari Pangeran Mangkubumi atau si Sultan Hamengkubuwono ke-1, kemudian paman dari Pangeran Sambernyowo, Raden Mas Said. Panjenengan maos reclef itu disebutkan itu di dalam pengantarnya atau langsung reclef yang nulis itu di awal-awal itu. Arya Mangkunegara niku adike rayinipun PB2 itu kan diasingkan itu. Diasingkan ke luar negeri oleh Walanda. Lalu kemudian ketika Mangkunegara I atau putranya itu setelah perjanjian Salatiga itu kemudian diberi jatah oleh PB3 jadi Kadipaten Mangkunegaran itu bermaksud untuk mindah jasadipun atau kerangka ayahnya yang di pengasingan itu untuk kembali ke Jawa. Lah wedal di Duda, padahal selisih sekitar 15 tahun setelah kematian itu. Itu masih utuh itu. Itu di bukunya Reclef yang Sambernyowo itu loh. Itu kesaksian aparat Belanda yang mengirim pengiriman dari Ceylon atau mana itu ke Jawa itu masih utuh.
masih utuh dan berbau wangi. Dan ini kena beberapa orang itu kalau menceritakan itu diselimur ke. Misalnya Sunan Giri gadah keris kalau munyeng, kemudian ditafsirkan bahwa maksudnya melempar pena kemudian jadi keris kalau munyeng itu adalah negosiasi dengan Mojopahit. Itu mencoba nyelimur ke jane mboten, jane memang kaya ngoten niku. Lah itu yang kita sebut dengan apa? Ya keramat atau karomah di dalam tradisi Islam kita. Ya kita percaya karomah dan itu biasa mawon. Lalu kemudian jadi mboten sadis selimur-selimur kayak ngoten lho. Wong niku nggih tafsiran mawon. Kemudian santri dari Kiai Ageng Muhammad Besari Tegal Sari Ponorogo. Jadi ketika Kartasura itu digempur oleh Raden Mas Garendi, dia lari itu. Beliau lari ke mana? Ke Ponorogo, ke Gebang Tinatar, ke ke Kiai Hasan Besari. Nah, di tempat Kiai Hasan Besari itu didampingi oleh cikal bakal Pujonggo yang kita kenal itu, Yosodipuro I itu nderek ke sana, ditemani oleh Pangeran Wijil Kadilangu. Jadi jangan bayangkan, selain jadi banyak ulama-ulama keturunan Wali Songo itu, entah itu jabatannya apa di era kerajaan itu terus menyertai, mengelilingi raja dalam masa pemerintahannya, termasuk Pangeran Wijil. Jadi Pangeran Wijil ndereke ke Ponorogo sampai tuntas, kemudian kembali ke Kartosuro, sanggup menguasai Kartosuro. Kemudian Pangeran Wijil dan Yosodipuro I itu yang diperintah untuk ke Desa Solo untuk nyari tanah di sana. Nah, Pangeran Wijil itu kalau panjenengan ke makamnya Ki Ageng Henis itu di sebelah sisi selatannya Ki Ageng Henis itu, makamnya itu sebelah kanan. Cuma nisannya sudah diganti itu, Pak Yaser. Kemudian nah jejake PB2 itu kalau di Jogja ya Taman Sari niku. Kemudian PB3, Bapak Ibu sekalian, PB3 nek panjenengan mirengke beberapa narasi yang disampaikan oleh penutur kita itu elek tok niku nggih, sami mawon, elek tok. Nah, padahal niki nggih termasuk ahli tarekat, ahli tasawuf. Jadi panjenenganipun berkuasa pada 1749, 1788 ini PB3 ini orang yang kemudian punya inisiasi mendamaikan. Jadi pasca PB2 geger dengan Sultan HB1 dan ponaane Raden Mas Said. Kan Raden Mas Said ponakanipun PB2 dan Mangkubumi, Pangeran Mangkubumi HB1 niku kan bersetegang dengan PB2. Lah PB3 ini yang kemudian sanggap kemudian melerem. Jadi manggake pamanipun, paklipun yaitu Mangkubumi atau HB1 dan ponakanipun putra dari pakleknya itu Raden Mas Said untuk berdamai, kemudian ada perjanjian Salatiga dan perjanjian Giyanti itu. Lah PB2 ini oleh sejarawan-sejarawan Walanda atau kolonial itu dianggap raja yang tidak cakap, orang duwe pendirian dan lain sebagainya. Padahal beliau kalau di catatannya Bu Nensi itu mengarang naskah Serat Suluk Martabat Wahdat Wahidiyat. Serat yang berisi ajaran tarekat Syatariyah, ajaran martabat 7. Naskah ini juga menyusun permenungan halus khusus terkait martabat kedua dan ketiga. Ada fokus khusus dari 7 martabat itu. Nanti Raden Ngabironggo Sasmito fokus di martabat ketujuhnya, yang membentuk level paling tinggi dari manifestasi diri Tuhan di dalam dirinya sendiri, juga terkait kemusnahan diri atau fana. Nanti martabat ketujuhnya itu bakok malan, kembali lagi nanti. Jadi sudah fananya fana, kemudian terakhir bakok. Kemudian hadir sebagai manusia yang wis pada lumrahe ngeten iki mawon. Nah niki PB3. Terus bayang nih, Rojo Tesik selain memimpin pemerintahan, mendamaikan keluarga, juga masih punya inisiatif untuk nulis
serat-serat yang kaitannya dengan kebatinan Islam. Selanjutnya ini PB 4, Sinuwun PB 4. Asmanipun Raden Mas Subadyo atau Sunan Bagus, karena wajahnya bagus katanya. Kemudian bergelar Sri Susuhunan Pakubuwono kaping sekawan. Lahir 2 September 1766, wafat pada tanggal 2 Oktober 1820 Masehi. Naik tahta pada 29 September tahun 1788 dalam usia 20 tahun. Tadi usia 15 tahun, niki usia 20 tahun. Jadi nem-neman niku. Jadi pas menawi napa jenenge nem-neman niku kedahipun semangat. Kemudian PB 4 disebut pemeluk Islam yang taat, niku terkenal niku. Yang mengangkat para ulama dalam pemerintahan sebagai penasihat yang disebut dengan santri pitu atau 7 ulama. Jadi mengembalikan mengembalikan tradisi santri ke keraton ini PB 4 itu. Dan ulama-ulama dijadikan sebagai penasihat. Pertama Raden Santri. Enggak tahu ini Raden Santri yang sama dengan yang di mana itu? Gunung Pring atau bukan. Kemudian Raden Wirodikdo. Kemudian Pangeran Penengah. Kemudian Raden Kandruruhan, kemudian Kiai Nur Soleh, kemudian Bagus Murtejo atau Murtoyo atau Kiai Haji Muhammad Qorib bin Kiai Kartotaruno Kaliyoso Sragen. Nah, ibunya merupakan saudara kandung Kiai Abdul Jalal. Jadi saudara. Lah, putra dari Bagus Murtejo niki niku dipek mantu kalian Kiai Mojo. Jadi jangan saged membayangkan jaringan keulamaan itu seperti apa. Kemudian ada Kiai Jamsari dari Kebumen, pendiri Pondok Jamsaren. Nah, Pondok Jamsaren ini ambyar hancur ketika pasca Perang Jawa itu. Berarti Sinuwun PB 6 itu dibumi-hanguskan. Lalu kemudian ada Sinuwun yang perannya sama dengan PB 4 ini mengembalikan kesantrian keraton. Itu pada masa PB kaping sedoso, Sinuwun PB sedoso, yang kemudian membangkitkan lagi Pondok Pesantren Jamsaren. Jadi usia Pondok Pesantren Jamsaren hari ini sudah 100-an tahun. Nah, beberapa keluarga dari Kiai Jamsari ini itu kemudian diaspora ke Jawa Timur itu. Konon katanya ke Kediri, kemudian bikin pondok pesantren di Jamsaren ke Kediri, ada Gus Lik dan sebagainya itu. Kemudian PB 4 niki ngangkat santri pitu. Santri pitu berpengaruh sangat kuat terhadap kebijakan dan arah strategi politik dalam keamanan Kasunanan Surakarta pada masa PB 4. Niki sami persis niki. Sama persis dengan kegagalan Surakarta menjadi daerah istimewa. Waktu itu. Jadi gini. PB 4 itu mengangkat ulama untuk menjadi penasehat. Nah, setelah jadi penasihat, itu menasihati untuk supaya Sinuwun PB 4 itu tidak dekat dengan VOC. Jadi ambil jarak. Kemudian syariat itu diperketat. Kerabat kerajaan kudu sholat 5 waktu di masjid. Kudu sholat Jumat, tidak boleh omben-omben, tidak boleh konsumsi candu dan lain sebagainya. Ketat. Lah ada sebagian sebagian kerabat keraton yang sudah sejak PB2 itu terbiasa melakukan hal-hal yang keberat-beratan, kira-kira seperti itu. Kemudian menggugat PB 4. Lah menariknya mewajibkan semua keluarga dan abdi dalam keraton untuk menjalankan sholat Jumat dan sholat 5 waktu di Masjid Agung Keraton. Melarang keras minuman alkohol dan konsumsi candu atau ganja. Jadi peredaran ganja sudah marak waktu itu. Kemudian membentuk prajurit Nirboyo atau Mujahidin dengan sebutan prajurit Marto Lulut Singonagoro. Nah, niku pripun niku ngartek kene. Prajurit Marto niku kan angin. Lulut niku jinak, singo niku ya singo, negoro itu negoro. Niku. Kemudian memiliki gagasan besar untuk menyatukan Kasunanan dan Kasultanan.
Jadi mulai ada gagasan itu. Ini apa pecah ini? Dicabik-cabik, ayo kita bersatu. Nah itu kemudian ditanggapi lain. Ditanggapi lain itu gini, ditanggapi lain oleh Mangkunegaran, ditanggapi lain oleh Kasultanan. Dan di dalamnya dirongrong oleh kerabat yang tidak kepingin dados regep sinau ngaji itu tadi. Akhirnya ada geger Pakepung pada 1790. Pirsa mboten geger Pakepung itu. Keraton Kasunanan Surakarta itu dari utara niku diserang Mangkunegaran. Dari dari Kilen, dari barat itu diserang oleh VOC. Kemudian dari selatan diserang oleh Kasultanan itu, dikepung betul. Tuntutannya apa coba? Kalau tuntutannya menyerahkan harta atau lumrah saja itu, biasa perebutan kekuasaan atau membagi kekuasaan biasa saja. Mboten, tuntutannya kengken mecat 7 ulama tadi. Isunya kan jelas ya. Kengken mecat 7 ulama. Akhirnya ya terpaksa harus dilepaskan. Kemudian Sinun PB Sekawan berbaiat tarekat Satriyah pada Syekh Muhammad Arif Banjar. Jadi kalau tadi moderator tanya corak Islam di Surakarta itu apa? Ya Islam tasawuf. Dan saya pikir di Jogja sama saja, enggak jauh beda. Plek jebles sami. Berbaiat tarekat Satriyah pada Syekh Muhammad Arif Banjar dan Naqsabandiyah. Menulis banyak naskah suluk pada usia muda. Dan itu sejak menjadi pangeran itu sudah nyerat naskah suluk. Suluk niku napa naskah suluk? Naskah suluk niku naskah ajaran tasawuf dalam bentuk prosa atau puisi kayak gitu. Pada usia muda sejak masih seorang putra mahkota sampai menjelang wafatnya. Jadi periode 40 tahun kehidupannya itu ada 7 suluk yang dicatat. Pertama Wulang Reh. Wulang Reh itu disusun pada usia muda itu, Bapak Ibu sekalian, di Jatisobo. Jatisobo itu sekarang masuk Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Itu ada masjid tua itu. Nama kiainya Kiai Nur kalau nggak keliru. Lah itu masjid zaman kuno itu kan, ini misalnya gini ada wung-wungan gini ya. Itu ada daknya itu. Panjenengan bisa temui itu di beberapa masjid kuno di daerah Pati itu. Jadi tengah-tengah gini, ini nanti ada tangga. Tangga paling hanya 1 tapak gitu. Jadi kayu sak gelondong terus kemudian dibikin tangga, terus ada gocekan gitu. Itu untuk keloteng. Lah, Wulang Reh ditulis oleh Sinun PB 4 pada saat kholwat atau uzlah di atas loteng Masjid Jatisobo di Polokarto. Panjenengan bisa searching itu Masjid Jatisobo. Nah, masjid itu yang menjadi debut pertama dari salah satu gerakan yang saat ini menjadi wajah umat Islam di Surakarta itu, gerakan yang agak galak itu loh. Nah, itu ada namanya Ustadz AS. Itu ngajinya di Serambi Masjid Agung Surakarta tahun 70-an, sama berarti kayak ini berdiri ini. 70-an. Kemudian ada ajaran yang pokoknya ada makam kok menyerupai gundukan, ya harus diratakan itu. Lah, pertama kali debut ada vandalisme makam di Surakarta itu tahun 70-an. Yang jadi objek sasaran itu makamnya Kiai Jatisobo diratakan. Jadi ya itu menariknya Solo itu. Lalu kemudian Serat Wulang Reh ini gua ditulis. Jadi sebuah buku pegangan moral untuk pemuda elit. Jadi memang diperuntukkan untuk pangeran-pangeran dan kerabat keraton itu yang priayi-priayi itu. Kemudian ada suluk Dudo Topo Sekara, kemudian ada suluk Purwoduksino, kemudian ada suluk dumunung ing Manah. Kemudian ada suluk dumunung ing Toyo. Kemudian ada suluk dumunung ing Siti. Kemudian ada suluk Kitab Usul Mubin. Nah, kemudian yang menarik, ini kayak
Jenengan pirsa Ahmad Dhani zaman tesik seneng sufisme dan sebagainya, itu menamakan putranya Al-Ghazali, Abdul Qadir Al-Jilani, Jalaluddin Ar-Rumi. Nggih. Sami Sinun PB 4 itu karena memang murid tarekat, itu menamakan putri pertamanya itu dengan nama Raden Ayu Satariyah. Lalu kemudian menamakan anak putra keduanya atau putri keduanya Raden Ayu Kisbandiah. Kisbandiah ini Naksobandi ini oleh Naksobandiyah. Sampai dinamakan sebagai nama putranya. Berarti ada kecenderungan, ada condong ke pemikiran, ke mazhab pemikiran Islam tertentu, itu jelas. Niki pebis doso. Nah, niki pebis doso, Pakubono kesdoso yang saya sampaikan tadi. Jadi waktu itu zaman pasca perang Jawa itu kan ada politik etis, gitu. Kemudian kerabat keraton, pangeran-pangeran itu disekolahke ke sekolah Walondo. Kemudian dapat pengajaran yang sekuler, kemudian meninggalkan tradisi santri, gitu. Lalu kemudian lebih jauh itu ada yang konversi agama, itu banyak sekali. Lah zaman PB Sedoso niki, PB Sedoso itu salah satu murid tarekat. Tarekatnya Sadiliyah, belajar kepada Syekh Ahmad Kadirejo Klaten. Jadi Syekh Ahmad Kadirejo itu belajar kepada Syekh Ahmad Nahrawi Al-Maki Banyumas. Jadi Syekh Ahmad Nahrawi itu gadah murid kathah niku. Kiai Dalhar, Syekh Ahmad Kadirejo, kemudian Kiai Abdul Malik, kemudian ada lagi Kiai Abdurrahman, Kiai Mahfud Sumolangu dan yang lain itu. Nah, Sinun PB 10 itu membuat sekolah, bikin sekolahan madrasah namanya Madrasah Mambaul Ulum. Berada di sebelah kanan atau sebelah kidul dari Masjid Agung Surakarta. Nah, sekolah ini didamel elit. Jadi enggak digotaan, tidak digubuk, kemudian ngajinya pelesehan gitu enggak. Karena memang misinya itu untuk menandingi sekolah-sekolah kolonial. Dia bikin gedung yang megah pada zamannya, kemudian ada kurikulum, ada ijazah. Ijazahnya itu depan itu nama santri, kemudian halaman kedua itu foto Sinuwun PB ke-10 ini yang gemuk itu. Kemudian halaman ketiga itu identitas santrinya itu. Kemudian yang halaman terakhir itu kitab-kitab yang sudah dirampungkan ngaji di Mambalulum, Safinatun Najah, kemudian misalnya nahwunya ya Imriti, Alfiyah, Ibnu Malik dan sebagainya itu disebutkan. Santri niki sampun khatam ngaos kitab dijabarkan itu. Ini kitab astronomi ini, kitab fikihnya ini, kitab tajwidnya ini, kitab tafsirnya ini, kitab hadisnya ini disebutkan. Itu ijazah, itu zaman PB 10. Dan yang foto ini, yang foto yang kanan ini loh, sing dipegang pundaknya itu Kiai Tafsir Anom kelima itu. Nah, Kiai Tafsir Anom kelima itu punya putra Muhammad Adnan atau Profesor Muhammad Adnan, rektor PTAIN Jogja yang kemudian pertama, kemudian jadi rektor sampai PTAIN jadi IAIN. Jadi cikal bakal IAIN itu Profesor Muhammad Adnan, putra dari Tafsir Anom, Kiai Tafsir Anom kelima. Dan ini mungkin kalau sampai kini mumpung teng Yogyo, beberapa hal penting nih. Nah, ini Sinun PB Sedoso waktu berkunjung ke Batavia. Lah yang di belakangnya niku sinten? Yang pakai gamis niku. Habib Ali Al-Habsyi itu. Kuitang. Sama kalau enggak keliru kakeknya Habib Jindan. Kakeknya Habib Jindan itu. Jadi semua mengenakan pin ya. Tapi pinnya tetap paling banyak Sinun PB 10. Jadi Sinun PB 10 itu kadang pakai pin itu sampai bawah itu. Saking senengnya pin.
Yaitu jangan bayangkan kedudukan raja pada waktu itu. Nah, niki. Lagi ya tafsir Anom niki mungkin kalau jelaskan di foto akhir. Nah niki Samber Nyawa Raden Mas Said Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya, bukan raja. Maka istananya bukan istana raja tapi pura. Pura Mangkunegaran, mboten keraton Mangkunegaran niku kelintu niku. Kados mungkin pura Paku Alaman nggih, sami nggih teng mriki. Jadi sami persis. Nah, Samber Nyawa niku sejarahnya nggih mesake. Zaman PB2 itu ngewaki Mangkubumi untuk melawan PB2. Gitu. Setelah Mangkubumi berdamai dengan PB3 atau Kasunanan, genti diperangi oleh Maratuwane dhewe Mangkubumi atau Sultan HB1. Sampai kemudian terakhir itu di Perjanjian Salatiga kemudian dianggap sama. Ada Maratuwa niku. Lahir pada masa akhir pemerintahan kakeknya Sunan Amangkurat IV pada 7 April 1726 lahir dari ibu bernama Raden Ayu Wulan. Lah Bapak Ibu sekalian, kula niku omah kula niku Kartosuro. Nek panjenengan kepengin napak tilas 4 putra Mangkurat 4 yang gagah itu lahir di mana? Ya lahir di dekat rumah saya itu. Jadi sebelah wetanipun desa kula niku jenenge Mangkubumen. Lah niku riyen tempatnya Pangeran Mangkubumen itu atau Mangkubumi 1 yang kemudian jadi HB1. Jadi jejaknya itu ada, jadi topografi atau apa tuh? Itu memang diatur itu. Ini keraton, kemudian ini wilayah apa namanya? Wilayah-wilayah distriknya pangeran-pangeran itu ada sendiri. Nanti Singopuran itu ya panglima-panglima dan lain sebagainya. Nah ini Raden Mas Said. Nah Raden Mas Said niki nek panjenengan tindak ke perpustakaan Mangkunegara, Mangkunegaran, Reksa Pustaka niku, nanti panjenengan bakal bisa ditunjukkan nanti seratan atau tulisan Raden Mas Said salinan Al-Quran, ada 4 salinan Al-Quran. Lalu kemudian wong-wong anyar terus mikir ngeten, lah kapan le nulis? Wong perang terus niku keranten jenengan maca tulisane Walanda-Walanda kuwi kesane iku ora ono ngibadahe ngoten lho. Perang terus numpak jaran terus kan ngoten nggih. Nek jenengan maca keterangan-keterangan di sosial media atau di anu itu kan kesane itu numpak jaran terus raja-raja niku mboten tahu salat, mboten tahu napa ngoten lho. Padahal nggih nyerat Quran salinan. Beliau nulis sendiri. Itu Raden Mas Said. Nah niki masjid paling tuwek teng Solo. Asmane Masjid Laweyan. Tentu bangunannya sudah dirubah itu jelas. Niku gendeng napa niku? Soka. Anyar niku. Bangunannya nggih enggal. Lah bangunan ngeten niki. Bangunan situs-situs lawas niku termasuk Demak. Masjid Demak itu yang muger PB 10. PB 10 itu kalau di Jogja zaman ngarsa dalem Sultan HB ke-7 atau ke-8. Sultan Sugih niku HB 7. Jadi Solo itu ada Sunan Sugih PB 10. Ada di Jogja ada Sultan Sugih itu HB 7. Nanti ku ciri khasnya nggih ngeten-ngeten iki. Wonten ek. Terus nek wonten gapura kok ek niku ya berarti PB 11 niku. Nah, terus cete kusene ngenten niki cete warna biru. Nek Yogya niku hampir sama dengan Mangkunegaran itu, Pareanom niku. Ijo kuning ngeten. Niki pintu masuk ke ke pemakaman Kiai Ageng Nis. Nah niki makamipun Kiai Ageng Nis. Sinuwun PB2 dimakamkan di sebelah kanannya. Pokoknya jangan tengeri ngeten mawon lah. Nek wonten keterangan bahwa Mataram itu khas Hindu Buddha mboten Islam niku kelintu. Buktine napa? Kabeh nek sedo niku dimakamke, terus madhepe kiblat pun niku berarti Islam. Mboten mawon. Nek mboten Islam kados niku lho, kados pemakaman Cina niku lho. Wonten ngidul, wonten ngalor sak karepe. Pokok nek misale ada perdebatan leluhur Mataram niku wonten asmane Raden
Andayaningrat atau Joko Sengoro. Andayaningrat niku ramane Ki Ageng Pengging. Jadi mantune Brawijaya. Makame wonten Pengging. Nek jenengan tindak ke sana, nanti ornamennya itu ornamen khas Bali itu. Karena sejarawan entah mana itu meyakini bahwa masih Hindu. Lah kok Hindu kok dimakamke terus wonten kijinge terus madhep kiblat niku Hindu sing pundi? Kalau Hindu itu diperabukan, dibikinkan candi. Nah niku Andayaningrat niku sampai saat niki ornamen Bali niku. Nah niku. Nah niki Ki Ageng Henis. Teng desa jenenge Laweyan. Nah niki Masjid Agung Surakarta. Dibangun zaman PB Sedoso. Nah niki. Niki lebete. Wow diceritani Kiai Yaser soal merubah bangunan itu hati-hati. Karena beberapa bangunan itu memang ada tata cara khusus untuk menyusunnya. Lah Masjid Agung Surakarta niku, kula niku dilalah didhawuhi dados Wakil Sekretaris Masjid Agung Solo Surakarta niki. Hari ini baru direvitalisasi. Kemudian ada kerusakan di ujung soko niki lho, nginggil niki. Di ujung niku rusak, kropos, dipangan rayap. Sebabnya nopo? Sebab tahun 90-an. Tahun berapa itu 90-an itu direhab. Beberapa sirap niku diganti seng Bapak Ibu sekalian. Padahal itu semua terbuat dari kayu itu. Karena diganti seng, suhunya meningkat. Gitu. Kemudian memancing kewan-kewan niku. Akhirnya mengundang rayap. Akhirnya keropos niku. Hanya karena apa? Rekae pengen modern, sirap kayu, terus kepengen praktis diganti seng ngoten mawon niku. Dados niki nek ajeng direhab niku atos-atos niki. Dados sampun meninggalkan jejak-jejak lama. Nah niki. Nah niki pengulu-pengulu niki. Katip-katip pengulu niki. Niki teng serambinipun, warnanipun biru. Nggih, pirsa nggih. Lajeng niki makam Pujangga Rangga Raden Ngabaya Yasadipura di Pengging. Yasadipura niku berarti simbahipun Raden Ngabaya Rangga Warsita yang nulis serat Balatido dan lain sebagainya itu. Nah niki serambinipun makamipun Yasadipura pertama. Nah niki Yasadipura kedua. Ini yang nyerat panjenengan pirsa serat Centhini. Nah niku salah satu penyusunnya adalah Yasadipura kaping 2 itu pujangga kedua berarti. Nah niki sanggaran. Panjenengan ngertos mboten zaman riyen niku wonten istilah sanggar, nyanggarke itu nyari petunjuk. Kemudian tahun 80 90 itu atau tahun 2000-an awal itu kesannya negatif itu. Nyanggarke golek nomor niku lho. Lah zaman riyen nyanggarke nduk mboten, nyanggarke ngeten niki lho. Dapat petunjuk hurufnya alif, ba, ta niku kemudian ditafsirkan itu. Nah itu memang ada tradisi unik di Pengging itu. Itu ada pasaran itu. Kalau hari pasaran itu kalau nggak keliru Paing, Jumat Paing kalah. Berarti malam Jumat Paing. Itu ada pasaran. Kemudian ada yang juar janur. Janur nih boleh, janur pirsa nggih. Janur, kemudian janur itu dikumpulkan di satu wadah. Kemudian nanti setelah selesai itu ada hurufnya itu, huruf hijaiyah. Kemudian dicocoknya dengan ini makna sanggaran ini. Dan ini baru-baru saja kan niki. Ajaran baru, bukan sejak lama. Nah, ini Rangga Warsita. Rangga Warsita bin Rangga Warsita Sepuh bin Yasadipura II bin Yasadipura Setunggal. Sedaya santri. Karena apa? Karena sebelum ada sekolah Londo, boten nonton sekolah lain selain apa? Pesantren. Gitu.
Sekolah Londo-Londo itu kan pasca Diponegoro kalah kan, kemudian diasingkan, kemudian mereka bikin sekolah sekuler itu. Sebelum itu sedoyo nyantri, termasuk Ronggo Warsito yang terkenal kan nyantri di sama dengan simbah-simbahnya atau sinuun-sinuunnya di Tegal Sari Ponorogo. Nah, makamnya kados loji. Makamnya memang dibikin kayak gedung londo gitu. Nah, niki Madrasah Mambaul Ulum. Ini yang mendirikan oleh inisiasi PB 9 kemudian diwujudkan dengan sempurna oleh PB 10. Madrasah pelopor pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Mambaul Ulum didirikan pada 23 Juli 1905 oleh Raden Hadipati Sosrodiningrat dan Raden Pengulu Tafsir Anom atas perintah dari Sunan PB ke-9. Nah ini, mulanya sistem pendidikan mengadopsi pesantren, namun seiring perkembangannya, ya karena itu tadi yang saya sampaikan, harus menyesuaikan dengan tantangan hari itu. Karena banyak pangeran itu sekolah sekuler, kemudian dikirim ke Belanda, ke Leiden, balik, tidak lagi jadi santri bukan, tapi ada yang kemudian melu derek teosofi, ngaten, derek Freemasonry dan lain sebagainya itu banyak sekali. Ada beberapa yang kami kenal ya. Tadinya pengurus persarekatan, kepala sekolah persarekatan, kemudian diutus ke Leiden, balik jadi pembesar teosofi di Surakarta. Di madrasah ini tidak hanya ilmu agama yang dipelajari, tapi ilmu-ilmu umum, ada astronomi dan lain sebagainya. Nah ini tujuannya apa? Waktu itu tujuannya pertama sebagai lembaga pendidikan calon pegawai kepenghuluan. Jadi penghulu-penghulu atau kalau sekarang ya pegawai Kementerian Agama lah gitu. Itu disekolahkan dulu ke Mambaul Ulum. Jadi pintar-pintar zaman dulu. Pegawai Kemenak. Enggak tahu kalau sekarang. Kemudian kedua sebagai tempat pendidikan kader guru, mubalek dan tenaga pergerakan Islam. Nah, untuk itu kelasnya diklasifikasi itu. Kelas 6 untuk magang pejabat agama di desa. Jadi penghulu-penghulu teng desa-desa niku riyen disekolahkan jadi satu di Mambaul Ulum. Kemudian kelas 9 untuk magang di kantor urusan agama kecamatan, di KUA kalau hari ini. Tapi jangan bayangkan KUA dulu itu hanya ini ya, hanya menikahkan atau wakaf saja enggak. Fungsinya itu banyak, menjawab persoalan fikih. Ada pertanyaan tasawuf, ya dia tahu tasawuf kayak apa. Misalnya ada perdebatan soal ilmu kalam, dia bisa itu. Karena memang diajari di Mambaul Ulum. Kemudian kelas 11 untuk magang sebagai penghulu di kabupaten. Di kabupaten Monconegoro. Kalau kita tahu kan pembagian Surakarta dan Kasultanan jelas nggih. Surakarta, Mangkunegaran jelas. Mangkunegaran niku wilayah niku Maospati, Sragen, Wonogiri, Gunung Kidul niku riyen mlebete Mangkunegaran niku. Mboten Yogya, Mangkunegaran niku. Lalu kemudian Kasunanan itu ya separuh Madiun, separuh Solotigo. Kemudian Klaten dan lain sebagainya itu Kediri kalau di Monco itu. Di Kediri, kemudian Nganjuk itu masuknya Kasunanan. Nanti Tulungagung itu Kasultanan, nanti Trenggalek itu Kasunanan dan sebagainya. Nah itu sekolah penghulu-penghulu niku utawi nek saniki kepala kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota itu disekolahkan di Mambaul Ulum dulu semua. Jadi pulang ke sana ya cakap sekali untuk memimpin bidang keagamaan. Lah masa pendidikannya berlangsung selama 12 tahun. Kalau Indonesia modern kan wajib belajar 9 tahun. Kalau dulu 12 tahun niku untuk jadi ulama. Jadi enggak cukup modal hanya ngaji kilatan selama bulan Ramadan enggak. Harus 12 tahun untuk bisa disebut penghulu. Atau bisa disebut ulama. Nah niki. Madrasah Mambaul Ulum niku mula-mula dipimpin oleh Kiai Bagus Ngarfah. Kiai Bagus Ngarfah itu Bapak Ibu sekalian, itu makamnya baru ditemukan belakangan di daerah Gatak, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. Namanya sempat hilang karena apa? Karena beliau menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Jawa.
Zaman riyen niku mboten angsal. Al-Qur'an kok diterjemahkan dalam bahasa Jawa itu mboten angsal. Lah ulama waktu itu menyepakati untuk tidak boleh seperti itu. Lah Kiai Bagus Arwah konon itu karena melakukan itu kemudian di ini. Berarti jangan sakit bayangkan waktu itu. Berarti wong Jawa kuno niku malah paham basa Arab sepenuhnya. Saat ini kan diterjemahkan karena banyak yang nggak paham dan tidak ada perdebatan karena masalahnya lebih banyak ketika diterjemahkan kan ngaten nggih. Kalau dulu niku paham sedoyo. Nek diterjemahkan khawatirnya malah melenceng dari maksud dari Al-Qur'an itu sendiri gitu loh. Makanya Kiai Bagus Arwah menjadi pesakitan yang kemudian dicopot jabatannya sebagai kepala Madrasah Mambal Ulum, kemudian tersingkirkan sak jejak-jejake niku ketate ulama zaman riyen. Jadi ampun bayangke kados film-film tahun 90-an Susana niku nek keraton iki mesti urusane mung karo demit, karo klenik dan sebagainya enggak. Bahkan perdebatan soal boleh tidak menerjemahkan Al-Qur'an pun sampai kemudian menggugurkan karir seorang ulama di dalam jabatan publik gitu loh. Jadi serius soal syariat nih. Kemudian diteruskan Muhammad Adnan, kemudian kemudian diteruskan Kiai Jumhur, memimpin hingga 1946 dan diganti oleh Kiai Ahmad Jalil Zamakhsyari. Di masa kejayaan mempunyai murid 700 dengan 18 tenaga pengajar, ada 10 guru tua dan mu'alim dan 8 guru muda atau mudarris. Salah satu keberhasilan Mambal Ulum adalah anak didiknya lulusannya itu atau anak didiknya itu hampir 50% itu sebagai pejabat penghulu di Jawa dan Madura. Jadi bentangan pengaruh Mambal Ulum itu Madura Jawa ada 50 penghulu yang menjabat lulusan dari Mambal Ulum. Kemudian banyak tokoh itu Munawir Sadzali sing ingkang sepuh-sepuh Tasik Kemutan itu ada Menteri Agama Munawir Sadzali, kemudian Sukri Ghazali, kemudian ada Kiai Haji Syaifuddin Zuhri, kemudian ada Kiai Haji Maskur, itu murid Mambal Ulum sekaligus murid Kiai Idris Jamsaren. Kemudian ada Kiai Haji Ahmad Baikuni dan lain sebagainya. Nah niki seragam resmi pun pengajar Mambal Ulum. Nah, yang paling kanan itu Simbah Buyut istri kula niku, sing duduk yang paling kanan, paling mriki. Asmanipun Kiai Dimyati Condrowiyoto. Lah, namanya itu nama-nama guru Condrowiyoto, Mangun Wiyoto, itu ada namanya ada Kiai Ma'ruf. Kiai Ma'ruf itu yang sebelah kanannya Kiai Dimyati itu. Kiai Ma'ruf itu mursyid Sadziliyah. Dan semua Bapak Ibu sekalian pengajar di Mambal Ulum ini lulusan Termas Pacitan. Jadi panjenengan sanggup bayangkan itu kekhasan keraton Kasunanan itu seperti apa? Ya persis Islamnya Islam Pondok Termas, Pondok Krapyak, karena rata-rata kemudian ngaji Qur'annya di Kiai Munawir Krapyak. Nah, ini Kiai Dimyati Condrowiyoto. Lah niki Kiai Tafsir Anom niki wau. Lah niki Kiai Tafsir Anom bersama rombongan ulama-ulama pada saat pembangunan Masjid Tegalsari. Masjid Tegalsari itu masjid swasta pertama di Kasunanan Surakarta. Dulu masjid itu harus masjid pemerintah atau masjid negara. Karena apa? Karena dalam rangka untuk menyamakan visi keumatan gitu. Nah itu ada satu saudagar yang memang alim kemudian baik, kemudian diizinkan oleh pihak keraton untuk bikin masjid, namanya Masjid Tegalsari. Nah, niki yang di depan itu namanya Kiai Tafsir Anom kelima. Nah, di belakangnya itu putranya Kiai Muhammad Profesor Adnan. Itu pakai belangkon semua itu. Pakai belangkon, pakai kuluk, pakai sarung atau jari, kemudian pakai baju putih. Persis guru-guru di Mambal Ulum. Jadi Simbah putri kula niku nek cerita Kiai Dimyati kalau mau ngajar anak-anak raja ngaji itu pakai pakaian beskap lengkap warna petak putih, kemudian pakai kain, pakai jari, kemudian pakai belangkon atau kuluk, kemudian pakai keris diselempet ke.
Niku khas niku. Ya. Baik. Nah niki Kiai Tafsir Anom. Lah niki sing ngajeng kula jelaske. Niki teng internet kathah niki. Disebutkan di situ Kiai Ahmad Munawir Kerapia. Niki lho sing ngajeng ki Mbak niki lho. Kemudian belakangnya Kiai Safawi yang wakaf Masjid Tegal Sari. Kemudian belakangnya lagi Kiai Mansur Popongan, Mursyid Thariqah Naqsabandi Khalidiyah, yang kemudian Kiai Mansur Popongan Klaten itu punya murid Kiai Arwani Kudus, punya murid Kiai Umar Abdul Manan Mangkuyudan dan sebagainya. Nah, itu di keterangan di umum di internet itu Kiai Munawir Kerapia. Ini sebenarnya Kiai Tafsir Anom kelima, bukan Kiai Munawir Kerapia. Barangkali di rombongan ini ada Kiai Munawir Kerapia. Ini keluarga Kiai Tafsir Anom. Ini simbah buyut kami, Kiai Dimyati Condrowiyoto dan Nyai Nafisah. Kemudian niki Kiai Dimyati bersama Kiai Abdul Ghani Ahmad Sajad ini jaringan Tarekah Sadili. Dan niki saged digedheke mboten ngenten iki. Niku ketinggal mboten? Mboten ketinggal nggih. Sing niki lho. Silsilah niku lho. Silsilah niku Bapak Ibu sekalian. Niku silsilah ulama keraton. Ulama Solo niku silsilah kabeh nyambung teng Rojo. Kula sebutke nggih misale nggih. Kiai Dimyati niku wong nggih. Lah Kiai Dimyati niku sing ana urek-urekane niku lho. Pulpen ning Kiai Dimyati itu bin Kiai Irsam. Gitu. Kiai Irsam bin Kiai Zaid. Kiai Zaid niku gadah ibu asmanipun Nyai Samsiah. Nyai Samsiah putranipun Kiai Imam Rozi. Kiai Imam Rozi putranipun Raden Ayu Ba'diyah. Raden Ayu Ba'diyah putranipun Bendoro Raden Mas Joko Sasongko atau Kiai Syarifuddin Gading Santen Klaten. Kiai Syarifuddin putra saking PB kalih. Lalu Nyai Ahadiyah niku garwa saking Kiai Imam Rozi Singomanjat. Kiai Imam Rozi Singomanjat itu iparnya Diponegoro dari istri yang lain. Itu yang engkang nggathukke sinuwun PB6 membantu Pangeran Diponegoro itu ya Kiai Imam Rozi Singomanjat Klaten Karanganom itu. Akhirnya PB6 gara-gara membantu Pangeran dari Kasultanan Yogyakarta, Pangeran Diponegoro dibuang ke Ambon saat meninggalnya dieksekusi mati itu. Nah, Nyai Ahadiyah niki bin Raden Mas Slamet Asrom Puspadiningrat bin Bendoro Raden Ayu Suliah Puspakusumo bin niku wau Raden Mas Said Sambernyawa. Mila Bapak Ibu sekalian, ceritane simbah-simbah riyin. Misalnya sinuwun PB sedaya nimbali Kiai Idris Jamsaren. Niku Kiai Idris Jamsaren mboten sowan teng kraton mboten. Ketemu di tengah-tengah. Jadi gagahe ulama zaman semonten. Jadi ketemu di tengah-tengah terus ngendika biasa. Karena sama-sama tahu trah raja. Jadi panjenengan bayangkan ulama di Kasunan Surakarta itu juga tedak turune raja-raja sedaya. Nah niki Kiai Muhammad Ghazali ini pendiri Lembaga Pendidikan Al-Islam Surakarta, guru dari Kiai Saifuddin Zuhri atau ipar dari Kiai Dimyati. Ini masa sepuhnya. Nah niki sing rada harus dibacakan ini. Penting niki. Kedap nggih. Niki sing nomor 2 niki. Nah niki. Niku nonton catatan niku. Nah. Niki. Jadi Kiai Dimyati bin Irsam bin Zaid, kemudian bin Zayan Iman bin Waswiyah. Nyai Waswiyah niku binti Raden Abdurrahman di Pajang. Lah, Raden Abdurrahman niku bin Raden Muhammad Syarif Alwi Al-Haddad. Ngaten. Terus Syarif Ali bin Bendoro bin Raden Ayu Syarif Muhsin bin Ibrahim Al-Haddad. Jadi ibuke Syarif Alwi niku, Syarif Alwi itu disebutkan pada perang Geger Pecinan itu disebutkan itu. Syarif Muhsin bin Ibrahim Al-Haddad, ibu Syarif Alwi niku, Nyai Syarif Muhsin niku bin Raden Mas Tumenggung Carik Suranegara II.
bin Bendoro Raden Ayu Suronegoro 1 bin PB1 Pangeran Puger. Itu sedoyo. Terus panjenengan saged bayangkan itu corak Islam di Surakarta. Ini nanti ada Mangkuyudan, ada Kiai Abdul Manan itu pendiri Mangkuyudan, ada Muhammad Profesor Adnan, ada Kiai Umar Abdul Manan, ini Kiai Umar Abdul Manan, terus ada Gusmi. Perso nggih? Gusmi. Kemudian ini Kiai Umar. Ini Kiai Muhammad Tolhah Sulaiman. Ini menantu dari Kiai Safawi. Niku pengarang kitab tafsir Quran berbahasa Arab Jami'ul Bayan. Nggih, niku menantu Kiai Safawi. Niki Pondok Pesantren Al Muayyad. Lah niki bapakipun Kiai Muhammad Tolhah Sulaiman, yaitu Kiai Sulaiman. Jadi baris yang berdiri nomor 3 yang agak gini itu loh, yang sorbannya dikleri. Itu waktu kunjungan ke Aqsa. Jadi jangan bayangke tiang-tiang Jawi zaman semonten ini mboten kayak yang kita bayangkan selama ini. Biasa mengirim kuliah anaknya ke Mesir dan sebagainya. Putrane PB9 itu dikirim kuliah di Al-Azhar. Seperti itu. Niki Pondok Pesantren Jamsaren. Ini khas, bantuan dari PB10 itu khas. Niki Masjid Tegal Sari yang tadi dibangun dan lain sebagainya. Niki penjelasan yang lain saya kira waktunya tidak cukup nggih. Niki pun badhe manjing wedal maghrib insyaallah saged kepanggih, mugi-mugi manfaat nggih. Niki namung cerita-cerita mawon. Sepindah malih matur suwun Masjid Jenderal Sudirman karena menginspirasi kami di Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Jadi tidak ada aktivitas yang bisa disebut baik dari Masjid Raya Syekh Zayed Solo tanpa ada MJS saestu niku. Matur suwun sangat sudah menginspirasi kami di Surakarta. Terima kasih atas waktunya. Akhirul kalam wa afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.